Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anugrah Sakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Penerapan Fuzzy Logic untuk menentukan minuman susu kemasan terbaik dalam pengoptimalan gizi. Oke, di sini ada beberapa poin. Pertama, judul. Judul menjelaskan judul dari jurnal. Kedua, urgensi. Menjelaskan urgensi dari topik jurnal. Tiga, masalah. Menjelaskan masalah yang diusulkan. Selanjutnya, tujuan. Menjelaskan tujuan dari penyelesaian masalah. 5. Tinjauan pustaka. Menjelaskan referensi pendukung. 6. Metode. Menjelaskan metode yang digunakan. 7. Pembahasan. Menjelaskan hasil dan pembahasan. Terakhir, ide pengembangan, menjelaskan tentang ide pengembangan terhadap metode yang digunakan. Pertama, judul. Jurnal ini berjudul Penerapan Fuzzy Logic untuk menentukan minuman susu kemasan terbaik dalam pengoptimalan gizi. Artinya, bagaimana pengguna metode Fuzzy Logic untuk menentukan susu kemasan terbaik berdasarkan variabel pertimbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini berupa informasi minuman susu kemasan yang memiliki gizi yang optimal. Oke, selanjutnya urgensi. Susu adalah salah satu sumber nutrisi hewani yang memiliki berbagai macam nutrisi di dalamnya, seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin lainnya. Susu menjadi salah satu jenis minuman yang cukup digemari oleh semua jenis kalangan sehingga produk olahan susu siap minum mengalami berbagai macam modifikasi produk mulai dari varian rasa hingga tambahan nutrisi yang mempengaruhi gizi. Hal ini membuat konsumen memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih jenis susu yang akan dikonsumsi, terutama masalah kandungan nutrisi di dalamnya. Selain nutrisi, konsumen juga mempertimbangkan masalah harga. Artinya, kualitas tidak menjadi satu-satunya bahan pertimbangan, tetapi kelayakan harga juga menjadi salah satu faktor untuk memilih suatu produk sehingga penelitian ini menggunakan variabel pertimbangan berupa harga dan nutrisi. Hasil dari penelitian yang dapat digunakan untuk merekomendasikan susu kemasan yang memiliki nutrisi cukup dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, masalah. Bagaimana cara menerapkan metode Fuzzy Logic untuk menentukan minuman susu kemasan terbaik dalam pengoptimalan gizi dengan menggunakan variabel harga dan kandungan nutrisi dalam susu. Selanjutnya, tujuan. Mengetahui susu kemasan yang paling baik untuk direkomendasikan kepada konsumen berdasarkan kandungan nutrisi yang sesuai dan harga yang terjangkau. Kelima, tinjauan pustaka. Pertama, himpunan Fuzzy. Himpunan Fuzzy adalah cabang dari matematika yang tertua yang mempelajari proses bilangan random, teori probabilitas, statistik matematika, teori informasi, dan lainnya. Penyelesaian masalah dengan himpunan Fuzzy lebih mudah daripada dengan menggunakan teori probabilitas, konsep pengukuran. Suatu himpunan dapat didefinisikan dengan menyatakan secara jelas atau mendaftarkan semua keanggotaannya. Logika Fuzzy. Logika Fuzzy diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfi A. Zadeh, seorang peneliti di Universitas California di Berkeley. Dalam bidang ilmu komputer, Profesor Zadeh beranggapan logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Kemudian dikembangkanlah logika Fuzzy yang dapat mempresentasikan setiap keadaan atau mewakili pemikiran manusia. Perbedaan antara logika tegas dan logika Fuzzy terletak pada keanggotaan elemen dalam suatu himpunan. Jika dalam logika tegas, suatu elemen mempunyai dua pilihannya, yaitu terdapat dalam himpunan atau bernilai 1 yang berarti benar dan tidak benar, himpunan atau bernilai 0 yang berarti salah. Sedangkan dalam logika Fuzzy, keanggotaan elemen berada di interval 0 sampai 1. Sistem Fuzzy terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu fuzifikasi. Fuzifikasi didefinisikan sebagai pemetaan dari himpunan tegas ke himpunan Fuzzy.
Aturan fuzi. Aturan fuzi yang digunakan pada himpunan fuzi adalah aturan if-then. Proposisi. Fuzi dibedakan menjadi dua, proposisi fuzi atomik dan proposisi fuzi compound. Inferensi fuzi. Inferensi fuzi merupakan tahap evaluasi pada aturan fuzi. Tahap evaluasi dilakukan berdasarkan penalaran dengan menggunakan input fuzi dan aturan fuzi, sehingga diperoleh output berupa himpunan fuzi. Difusifikasi. Difusifikasi merupakan proses yang berkebalikan dengan proses pada fusifikasi. Difusifikasi sebagai pemetaan dari himpunan fuzi ke himpunan tegas. Himpunan fuzi yang dimaksud di sini adalah hasil output yang diperoleh dari hasil inferensi. Uji sistem fuzi. Tahap pengujian dilakukan untuk menguji apakah diagnosis yang dilakukan sudah sesuai atau belum. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menghitung keakurasian sistem. Terakhir, metode Mamdani. Fuzi Mamdani adalah salah satu metode dari sistem fuzi yang dikembangkan oleh Profesor Ibrahim Mamdani pada tahun 1976. Sistem fuzi adalah metode yang digunakan untuk mengolah data yang tidak pasti atau ambigu menjadi suatu keputusan yang lebih baik. Fuzi Mamdani merupakan metode yang paling populer dari sistem fuzi karena mudah dipahami dan diterapkan. Metode ini menggunakan suatu sistem inferensi yang disebut rule-based system untuk mengubah data yang masuk dan mengeluarkan keputusan. Selanjutnya, metode. Penelitian ini adalah penelitian terapan dengan mengkaji matematis produk susu dengan menggunakan logika fuzi. Dari data penelitian ini diambil dari produk susu siap minum yang diperoleh dari supermarket dan minimarket di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan 33 data sampel susu kemasan sebagai objek amatan. Kandungan nutrisi yang diambil adalah lemak, protein, karbohidrat, natrium, kalium, dan kalsium yang kemudian diakumulasi dalam nutrisi total. Langkah-langkah yang ditempuh agar tujuan penelitian dapat tercapai sebagaimana diharapkan adalah dengan menggunakan data berupa kandungan nutrisi dan harga dari produk minuman susu, kemudian menganalisis data penelitian dengan model Mamdani dengan bantuan program FIS, Fuzzy Inference System, pada aplikasi komputer. Selanjutnya, pembahasan. Data variabel 33 sampel didapat dari harga masing-masing sampel dan kandungan nutrisi total pada masing-masing sampel susu kemasan. Kandungan nutrisi yang diambil yang kemudian akan diakumulasi menjadi kandungan nutrisi total adalah lemak, protein, karbohidrat, natrium, kalium, dan kalsium. Data dari 33 sampel tersebut diteliti menggunakan 5 tahapan pada metode Fuzi Mamdani, yaitu penentuan fuzi set, fusifikasi, pembentukan aturan fuzi, inferensi, dan defusifikasi. Diperoleh 4 tingkat untuk harga, yaitu sangat murah, mahal, dan sangat mahal. Demikian juga dengan kandungan nutrisi dikelompokkan menjadi sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan untuk rekomendasi susu kemasan dikelompokkan menjadi 4 tingkat keanggotaan, yaitu tidak direkomendasikan, kurang direkomendasikan, sangat direkomendasikan, dan sangat direkomendasikan. Berdasarkan output yang telah diperoleh, diketahui bahwa susu kemasan sampel 16 menjadi rekomendasi susu kemasan yang cocok untuk konsumen karena memiliki kandungan nutrisi total yang tinggi dan harga yang terjangkau. Keunggulan dari metode Fuzi Logic Mamdani yang digunakan pada penelitian ini adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan himpunan fuzi lebih mudah daripada dengan menggunakan teori probabilitas. Konsep pengukuran. Suatu himpunan dapat didefinisikan dengan menyatakan secara jelas atau mendaftarkan semua anggota-anggotanya. Penentuan fungsi keanggotaan untuk suatu konsep himpunan fuzi juga bersifat subjektif, artinya penentuan fungsi keanggotaannya dapat berbeda setiap orang. Dengan catatan, harus merefleksikan konteks persoalan yang dipandang karena perbedaan individu dalam mengekspresikan konsep-konsep abstrak. Selanjutnya dan terakhir, ide pengembangan.
Fuzzy Mamdani memiliki kelebihan, yakni lebih intuitif, diterima oleh banyak pihak. Menggunakan Fuzzy Mamdani ini sangat sama halnya dengan menggunakan metode peramalan pada bidang statistik. Penentuan analisis berdasarkan pendekatan Fuzzy lebih efisien dalam pendekatan menggunakan angka dibanding dengan metode peramalan. Metode Fuzzy Mamdani menjadi salah satu metode pendukung keputusan terbaik sehingga dapat digunakan untuk melakukan pemilihan perbandingan suatu objek dari beberapa variabel yang berasal dari objek tersebut. Contohnya, menentukan rekomendasi laptop pelajar berdasarkan performa dan harga yang terjangkau. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.